Halo netizen, ini adalah Nissan GT-R Nismo. Nah, ini adalah swan songnya dari Nissan GT-R R35 ya, karena sebentar lagi Nissan itu akan menghentikan produksi dari GT-R R35 ini dan nanti akan digantikan oleh GT-R R36 yang mudah-mudahan dalam waktu dekat ya. Nah, ini mobilnya lagi ada nih di Glamour Auto Boutique Pondok Indah. Nanti untuk kontak personnya bisa lihat di description di bagian bawah aja. Oke, sekarang kita masuk ke interior dulu ya. Untuk kunci seperti ini, jadi mirip seperti kunci GT-R yang lama juga. Ada tombol lock, unlock, dan boot opening. Dia juga ada sistem keyless entry-nya. Cukup klik tombol hitam ini untuk membuka dan klik lagi untuk mengunci. Atau klik 2 kali langsung buat membuka pintu kanan kirinya ya. Nah, untuk membuka dari pintunya sendiri itu dia menggunakan gentleman handshake door handle ya. Jadi dorong pakai jempol dulu, dorong bagian belakangnya dan tarik sebentar sambil kacanya juga turun ya, karena kan dia frameless. Nah, untuk interiornya jujur nggak begitu banyak yang berubah dibandingin GT-R yang biasa ya. Joknya emang lebih sporty, lebih banyak aksen carbon fiber dan Alcantara, tapi in essence ini tetap kayak GT-R yang versi facelift gitu ya. Untuk joknya sendiri ini udah pakai joknya Recaro, lebih ngebaket dibandingin GT-R standar, dan ada bordiran Nismo di bagian head restraint sama ada emblem Recaro di bagian sini. Untuk pengaturannya unik ya, jadi recliningnya dia elektrik, tapi untuk slidingnya dia pakai bar manual sini, jadi separuh elektrik separuh manual. Oke, sekarang kita masuk aja yuk ke kabinnya. Dan karena sudah menggunakan kunci pintar atau keyless tadi, tinggal kita injek rem dan tekan engine start button yang berwarna merah di tengah sini untuk menyalakan mesinnya. Oke, udah nyala. Wih, mantap emang cold startnya. Suara V6 khas GT-R-nya itu emang merdu banget sih. Oke, yuk langsung kita tutup aja. Oke, sekarang kita sudah berada di interiornya Nissan GT-R Nismo. Dan kalau lihat dari bentuk dashboardnya sih ini masih mirip seperti GT-R biasa ya. Cuma bedanya ya ada aksen-aksen yang lebih sporty dan banyak carbon fiber untuk mengurangi beban atau bobot dari mobil ini gitu ya. Untuk setirnya bentuknya sama seperti GT-R biasa, cuma kalau di GT-R biasa dia full kulit, di sini full Alcantara. Jadi benar-benar nggak ada kulitnya sama sekali. Pengaturannya khasnya GT-R juga, dia tilt yang instrumen binnacle itu juga ngikut, dan teleskopiknya itu punya tuas terpisah ya. Jadi ada, nah seperti ini. Nah, ini baru teleskopiknya doang. Unik ya. Kayak ada 2 tuas gitu. Di sebelah kiri dari setir ada tombol untuk pengaturan audio, MID dan ganti track gitu ya. Sama di sebelah kanan ada cruise control, voice command dan angkat telepon, serta stopwatch buat kalau misalnya kita di track gitu ya. Di belakang setir juga ada pedal shift untuk menaikkan dan menurunkan gigi. Ada tuas lampu yang uniknya di sebelah kiri walaupun dia impor dari Jepang. Ada triple turn signal, auto headlamp, dan ada rear fog lamp. Di sebelah kanan ada tuas wiper dan ada sensitivitas dari buat wiper depannya ya. Instrument cluster ini juga masih mirip seperti GT-R yang biasa, cuma bedanya kalau di Nismo ini rev counternya itu latarnya merah ya, jadi lebih sporty. Di bagian sebelah kiri itu ada speedometer dengan 2 hitungan ya, metric dan imperial. Di tengah tadi ada tachometer yang besar, ada gear indicator di sebelah kanan, fuel gauge, dan temperature gauge. Di bagian bawah juga ada MID yang masih kayak kebanyakan Nissan gitu ya. Ada trip A dan trip B-nya, terus ada speedometer digital, konsumsi BBM rata-rata dan kecepatan rata-rata, waktu, sisa jarak tempuh, temperatur udara luar, setting, warning, konsumsi BBM instan, dan balik ke speedometer digital lagi. Di bagian sebelah kiri sini juga ada buat brightness panel instrumen dan ganti trip A atau trip B. Ya kurang lebih sih seperti itu aja. Lanjut ke bagian sebelah kanan. Ada ventilasi AC yang bisa dibuka tutup seperti ini. Di bagian bawah juga ada knob buat ngatur spion dan
buat ngelipatnya juga. Di bagian bawah juga ada slot kartu, ada tombol pembuka bagasi, ada sensor parkir, adaptive front lighting systemnya juga bisa dinonaktifkan kalau kita nggak suka, dan ada satu tombol yang ini gambarnya unik sekali. Mungkin ada yang bisa komen tombol ini buat apa, bisa komen di bawah aja. Untuk pedalnya juga aluminium pedals dengan footers di sebelah kiri, dan ada pedal gasnya yang masih model gantung. Di bagian sini juga ada tuas pembuka kap mesin. Untuk karpetnya juga unik karena ada emblem GTR yang bukan bordiran nih, ini emblem beneran. Di bagian seal plate-nya juga sama, ada emblem GTR. Untuk di bagian door trim, atas, tengah, sama di armrest itu juga kulit. Di bagian grab handle sini juga kulit berwarna merah. Ada tombol central locking dan window lock, sama auto up down power window untuk kedua jendela dari mobil ini. Di bagian bawah ada door pocket yang model jaring, dan ada speakernya yang menggunakan audio dari Bose. Sama di bagian bawah itu dia bahannya karpet ya, bukan plastik, sama ada lampu di bagian pintu juga. Untuk di bagian sini ada tweeternya, pilar, dashboard, dan atap itu juga bahannya Alcantara yang sangat sporty. Di bagian atas ini juga ada sun visor dengan cermin dan lampu. Spion tengah, auto dimming, ada lampu baca kiri kanan yang masih bolam gini atau bisa diikutin pintu atau nyalain semua. Ada mikrofon sama interior sensor ya buat alarmnya. Di sebelah kiri juga sama, ada sun visor dengan cermin dan lampu. Untuk seatbelt dia nggak bisa naik turun. Headresternya juga nyambung ke jok, dan ini tuh joknya beda banget ya sama GTR biasa. Dia jauh lebih sporty dengan backrest yang carbon fiber. Dia juga semi 4-seater atau 2+2 gitu lah ya. Jadi sebetulnya bisa buat naruh orang di belakang, cuman yang gue nggak nyaranin sih karena headrestnya juga nggak ada. Paling nyandarnya di bahu joknya yang atas gitu ya. Dan seatbelt ya emang ada, tapi emang buat anak kecil lah ya istilahnya. Di tengah juga ada subwoofer besar dari Bose, dan ada Isofix juga buat kursi bayi. Lanjut ke tengah, head unit ini juga mirip seperti GTR yang facelift gitu ya. Udah pakai head unit Nissan terbaru yang tampilannya mirip seperti di Nissan Kicks, Nissan Leaf gitulah, yang udah lebih modern. Ada Apple CarPlay juga, dan dia juga punya tombol function ini yang punya tampilan khas GTR yang dari 2007 dulu nggak pernah berubah ya, yaitu tampilan yang bisa dikonfigur ya. Ada boost meter, oil temperature, oil pressure, braking G, acceleration pedal, brake pedal, terus ada accelerating G, steering angle, total G. Dan sebetulnya ini semuanya bisa diatur ya. Jadi kalau misalnya kita klik tabel yang ini, kita bisa atur mau mode apa gitu. Cuma dia udah ngasih preset sebelumnya yang bisa kita pilih gitu. Nah kayak gini nih, kosong nih kan, kita bisa milih mau isi apa gitu. Contoh kita mau isi fuel atau range, nah kayak gini. Jadi kayak ada tambahan fuel gauge. Dan ini tuh didesain oleh orang yang sama dengan orang yang membuat game Gran Turismo atau Polyphony Digital ya. Jadi bener-bener yang ngedevelop tuh tim yang sama. Dan dia juga ada kamera mundur yang jujur agak burem. Dan di sisanya kurang lebih sama lah ya. Ada home menu, map, terus ada brightness, volume knob, tuning knob, dan ada buat ganti track sama tombol back. Lanjut ke bagian bawah ada ventilasi AC, ada knob AC-nya sendiri. AC-nya dia dual zone automatic climate control dengan suhu paling panas 30 derajat, paling dinginnya 16 derajat. Di sini ada fan speed, on off, mode AC lengkap ke muka, ke kaki, dan ke kaca depan. Ada sirkulasi udara, auto climate, mode AC, dual zone, defogger depan dan defogger belakang. Dan di bagian sini juga ada khasnya GTR ya, ada toggle switch untuk mode berkendara, ada buat traction control, ada yang arm mode atau yang paling racing gitu ya, dan ada yang ke bawah untuk mematikan electronic stability control. Terus adaptive dampernya juga ada yang arm mode atau yang mode comfort, dan untuk mode transmisinya juga ada yang mode arm mode atau ada yang mode safe. Nah kalau safe itu rumornya bisa menjadikan mobil ini rear wheel drive ya,
biar lebih hemat BBM, tapi ya fungsinya bukan untuk ngedrift, jadi sedikit lebih menghemat BBM. Dan di sebelah kanannya ada tombol hazard. Tadi ada engine sensor button di sini, dan tuas transmisinya ada di bagian sini. Dia otomatis, kopling ganda, 6 percepatan, masih sama seperti dari tahun 2007 dulu, dan ada mode manual juga, geser ke kanan untuk masuk ke mode M. Dan pindah giginya menggunakan pedal shift yang ada di balik setir ya. Dan ini juga gated. Di bagian sini ada plakat Nismo. Parking brake masih manual, dan di sebelah kiri juga ada knob buat pengaturan layar di tengah, buat multimedianya sih ya lebih tepatnya. Bisa buat ngezoom peta juga. Seperti ini, dia mikirnya kita lagi di Southamptonshire di Inggris. Unik juga. Di bagian sini ada 2 buah cup holder, dan ada center console yang ada 2 buah USB, aux, dan power outlet 12 volt. Untuk glove box, mana sih, jauh banget. Soft opening, dan dalamnya ada bludru yang super halus. Oke. Kayaknya cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari Nissan GT-R Nismo. Yuk sekarang kita langsung bahas ke eksteriornya. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari Nissan GT-R Nismo. Nah, ini dia. Dia menggunakan mesin yang masih sama seperti Nissan GT-R biasa ya, yaitu mesin 3800 cc V6 twin turbo yang specially handmade atau hand built di sini ya, dengan Takumi atau tukang ya kalau dalam bahasa Jepangnya, di pabriknya Nissan di Tochigi, Jepang. Mesin ini dirakit oleh Igumi Shio ya. Mohon maaf kalau misalnya salah. Dan kalau yang versi Nismo ini dia lebih bertenaga ya, 600 HP dengan torsi 652 Nm. Tenaganya disalurkan ke semua rodanya melalui transmisi kopling ganda 6 percepatan yang Nissan sebut sebagai ETS ya. Kalau di R34 kan namanya itu ya. Mungkin kalau di R35 namanya agak beda lagi. Buat yang lebih paham bisa komen di bawah. Dan untuk ruang mesin ini juga sebetulnya masih sama ya dengan GT-R biasa, cuma bedanya dia logo Nissan di sini tuh udah pakai logo Nissan yang baru. Di GT-R Nismo dia menggunakan kap yang full berbahan serat karbon. Serat karbon asli pula jadi ini enteng banget. Oke, ya langsung kita tutup aja. Oke, untuk tampilan eksterior dari Nissan GT-R Nismo 2022 ini tuh bener-bener all out ya. Mereka tuh pengen bikin Nissan GT-R paling mutakhir, paling kenceng, paling lah pokoknya, si paling GT-R gitu. Karena kan ya mobil ini udah lumayan tua, udah 15 tahun semenjak pertama kali keluncurannya di 2007-2008 dulu. Ya emang udah waktunya untuk dia ganti model ke GT-R R36 yang mungkin nanti akan dibuat oleh Nissan ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat mereka akan meluncurkannya. Jadi mereka tuh bener-bener push semuanya ya. Jadi banyak bagian dari mobil ini yang carbon fiber, tadi udah gue jelasin ya. Di bagian kap itu carbon fiber, atapnya carbon fiber, di bagian bumper carbon fiber, lidsnya juga carbon fiber, di bagian deket DRL itu carbon fiber, di bagian samping situ juga carbon fiber. Carbon fiber, cars and flyers, carbon fibers, cars for hire, crabs on fire. Di bagian depan sini juga tetap logonya GT-R, bukan logo Nissan, dan ada logo Nismo kecil di bagian grill sebelah kiri situ. Sensor parkir di depan 4 titik, dan untuk lampunya juga sama seperti yang versi facelift biasa gitu ya. Ada bentuk DRL yang striking seperti ini dengan 2 buah proyektor low beam, 1 proyektor high beam, dan sennya masih bohlam di bagian headlamp dan di bagian side marker situ. Lanjut ke samping, untuk velgnya ini buatan Race ya, dengan dop Nissan logo baru, dan ada emblem Nismo juga. Di sini peleknya tuh jari-jari tipis, dan dia tuh 5 gram lebih enteng dibandingin velg biasa ya. Cuma mungkin kedengarannya kayak enggak banyak gitu ya, cuma menghemat 5 gram, tapi unsprung mesh 5 gram itu beda jauh loh dibandingin velg standar gitu. Di sini bannya juga lumayan lebar ya, 255/40 ZRF20 ya. Jadi ini ban khusus untuk GT-R ini, dibuat oleh Dunlop SP Sport Max GT600
Jadi kalau kita belokin ke kanan. Nah, kita lihat tuh tapaknya tuh bener-bener minim ya kembangnya, karena emang lebih ke track day tapi masih dalam batas legal untuk mobil jalanan. Dan dia juga remnya menggunakan rem dari Brembo yang karbon seramik. Jadi kelihatan tuh remnya terbuat dari karbon. Sebetulnya nggak nambah pakem, cuma lebih tahan panas aja dibandingin rem besi ya. Di bagian samping sini juga ada ventilasi asli yang terbuat dari carbon fiber. Di bagian samping pun juga ada ventilasi asli dengan list silver yang ada emblem GTR. Di bagian side skirt juga terbuat dari carbon fiber. Untuk spionnya dia nempelnya di bagian pintu dan ada list merahnya. Warnanya juga bagus sih, sparkly gitu. Untuk atap carbon fiber seperti ini ya, nggak dicat biar menghemat 100 gram. Untuk di bagian belakang, apakah lebih lebar? Di sini bannya ukurannya 285/35 ZR20. Remnya juga sama-sama disc brake yang dari karbon, dan bumper belakang itu juga full carbon fiber. Untuk lampunya sendiri, lampu remnya LED, lampu mundur dan lampu sen masih bohlam, Hammond stop lampnya LED, dan rear fog lampnya itu ada di bagian bawah bumper situ ya. Untuk spoilernya ini juga lebih besar dibandingin GTR biasa dan dia full carbon fiber. Untuk emblem Nissan juga udah emblem Nissan yang baru, lebih modern. Ada emblem Nismo dan ada emblem GTR di sebelah kanan. Sensor parkir 4 titik dan mufflernya seperti ini. Gas dong! Pas banget ya suara V6 GTR. Di bagian kaca juga ada defogger dan ada Hammond, bukan Hammond stop lamp, sorry, ada antena shark fin. Untuk bagasinya, nah, bagasinya masih sama aja seperti GTR biasa. Dia lebih tinggi aja dibandingin sports car biasa karena emang bukaannya agak unik, dan di bagian bawah itu nggak ada apa-apa ya, cuma ada gantungan gini-gini doang. Kayak power outlet nggak ada deh, cuma ada lampu bagasi doang di sini. Oke, yuk langsung kita tutup aja. Oke. Kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Nissan GTR Nismo tahun 2022 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata dalam menyampaikan review. Dan tadi ya, mobil ini lagi ada di Glamour Auto Boutique Pondok Indah. Untuk kontak personnya nanti akan gue cantumin di description di bagian bawah ya. Oke, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan ugal.